sebagai praktisi hukum, seperti apa menanggapi ini update terbaru orang tua dari si Vincentnya ini, Vincent Rompis, orang tua dari diduga pelaku ini sudah muncul ke media dan memberikan statement. Artinya poinnya inginkan perdamaian. Gimana abang melihatnya? Apakah itu langkah terbaik? Kasus bullying, perundungan itu sudah darurat. Ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Kan kebetulan sekali yang biasa muncul di publik kan anak-anak yang artis, anak-anak orang kaya, anak orang pejabat. Kalau coba anak petani dikasih, pernah nggak muncul di media kan? Kagak. Tapi kasus perundungan ini, bullying ini, memang banyak sekali terjadi di anak-anak remaja, khususnya SMP dan SMA. Keresahan masyarakat terhadap anak-anak yang bersekolah saat ini menjadi perguncingan bukan hanya di Jakarta, sudah nasional. Saya baru-baru nangani kasus satu di Jakarta Timur, itu tersangkanya 21 orang, ospek juga. Lalu kasusnya anaknya Bang Sunan, sekarang sudah proses sidang di pengadilan. Lalu sekarang kasus anaknya di salah satu sekolah terkenal juga, Al-Azhar Zambinus kan sekolah terkenal. Itu saja masih terjadi. Lalu pertanyaan saya, tanggung jawab siapa? Semua elemen masyarakat harus ikut bertanggung jawab atas sekolah. Contoh, dia datang di lingkungan sekolah, berarti orang tua dari awal sudah mempercayakan sekolah itu mendidik anaknya. Lalu di sekolah terjadi masalah perundungan. Pertanyaannya, tanggung jawab anak itu sendiri, tanggung jawab guru, tanggung jawab dikti, atau tanggung jawab siapa? Jadi maksudnya biar jelas dong. Karena begini, kalau menurut saya, lembaga-lembaga anak yang ada sekarang ini banyak yang tidak berfungsi. Setiap tahun, setiap hari banyak sekali kasus perundungan, tapi tidak ada eksekusinya. Jadi menurut saya, lembaga yang tidak berfungsi ini daripada uang negaranya, bubarkan saja, buat yang namanya lembaga independen. Yang kedua, undang-undang perlindungan anak sudah harus menyesuaikan dengan zaman. Karena perundungan itu bukan hanya fisik loh, lewat verbal dan juga lewat media sosial. Sekarang yang kasus terjadi, kemarin kami di Polres Jakarta Barat dan Kapolres, kita bahas tentang masalah perundungan, bullying, dan juga anak kenakalan remaja termasuk juga geng motor. Bahwa sekarang mereka ngajak untuk misalnya tawuran, itu lihat media sosial. Tempat di mana, jam berapa. Lalu ketika ada yang meninggal dan lain sebagainya, mereka wah, seolah-olah gengnya itu jadi hebat. Di sekolah banyak terjadi masalah karena apa? Di sekolah itu banyak sekali geng-geng kecil karena masalah status sosial. Kalau sekolah-sekolah kayak Binus Al-Azhar itu orang-orang yang kaya, orang yang punya status sosial yang tinggi yang sekolah di sana. Makanya ketika terjadi perundungan, pertanyaan saya ini tanggung jawab siapa? Banyak sekali kasus bullying dan perundungan terjadi karena memang broken home. Anaknya sudah bermasalah dari awal, mungkin sering terjadi kekerasan fisik dari orang tuanya atau orang tuanya broken home, pisah. Makanya muncul mental yang seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Lembaga anak, kepolisian semua hanya larinya perdamaian saja. Tidak ada efek jelas sama anak itu. Kalau menurut saya sepakat karena ini masalah anak. Yang pertama yang dilakukan adalah memang bagaimana kedua, karena anak pelaku dan anak korban itu sama-sama anak yang mendapat perlindungan hukum. Karena ini perintah undang-undang perlindungan anak. Tetapi yang kedua, bagaimana supaya efek jerah terhadap anak ini? Karena dia tidak ditahan, pasti dikembalikan dibina sama orang tuanya. Lalu bagaimana efek daripada korban mentalnya? Karena korban daripada bullying itu, satu pasti dendam, dua pasti sakit hati, yang ketiga dia pasti mengalami prestasinya pasti akan menurun, ya kan? Lalu bagaimana tanggung jawab sekolah? Menurut saya kampanye tentang anti bullying itu harus dilakukan di sekolah, di masyarakat dan lingkungan. Begini, kalau orang lagi sekolah tidak mungkin terjadi bullying. Kejadian itu biasanya di warung, di sekitar lingkungan. Makanya libatkan itu masyarakat di dalam lingkungan sekolah itu dalam hal kampanye tentang anti bullying supaya mereka ikut bertanggung jawab. Kalau anak-anak dikumpul terjadi ospek atau mereka tiba-tiba terjadi kayak hampir terjadi bullying, mereka bisa laporkan ke pihak satpam, ke pihak sekolah, sehingga kejadian itu tidak terjadi. Karena ini terus terjadi dan terjadi lagi, tidak bisa dihentikan, mas. Ini akan terjadi terus. Lalu bagaimana generasi kita kalau mentalnya seperti itu? Dibiarkan begitu saja? Menurut saya tidak. Kita harus punya tanggung jawab. Negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan. Peran orang tua dan tanggung jawab orang tua untuk mengontrol anak penting juga bang, artinya ketika ada kejadian seperti ini. Sekarang begini, orang tua dari rumah dia lepas anak di sekolah. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab sekolah dong. Lalu kejadian di BIS, ada informasi dari wartawan bahwa seolah-olah ditutup-tutup. Apa yang mau ditutup-tutup? Di dunia sekarang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Jelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi supaya publik tahu
Loh, media itu ada ruang pers yang melindungi mereka tidak boleh dilarang. Loh, apa yang sudah terjadi dibuka saja. Semua orang sudah tahu, prosesnya sudah ada yang sudah dikeluarkan dari sekolah. Apa itu dibiarkan di situ saja? Tanggung jawab orang tua tetap, tapi tanggung jawab sekolah ketika dia datang ke sekolah itu tanggung jawab sekolah. Nggak bisa dong orang tua datang ke sekolah ikut sekolah di situ. Lalu bagaimana dia supaya dia mendapatkan perlakuan yang baik gitu? Itu. Artinya abang tidak setuju dengan ada restorasi justice ya bang. Artinya kan dengan sistem ini kan berarti kan Restorasi justice, iya. siapa bilang tidak setuju? Kita setuju, tetapi harus ada efek administrasi juga. Contoh, anak yang melakukan bullying harus juga tidak boleh diberikan SKCK. Ketika dia mau melanjutkan sekolah dia bermasalah. Sehingga itu ada efek jerah juga. Gitu. Yang kedua, mungkin harus dirubah juga karena anak yang melakukan kejahatan itu tidak bisa disamakan dengan anak korban. Ini kan dua-duanya sama ini. Lalu bagaimana ceritanya? Nanti mental dia hanya sekedar damai dan ulang lagi, damai dan ulang lagi, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Kan begitu. Siap. Cukup, mantap. Udah. Oke. Cukup? Cukup.